Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Asad. Aku Magnus Sulkus dari Gen Osmosis AC Generasi 2023-2024. Nah, jadi pada kali ini aku akan berbagi informasi nih bagi teman-teman semua terkait salah satu materi fisiologi yang cukup menjadi momok nih bagi teman-teman semua di kedokteran. Nah, jadi aku bakal berbagi ilmu terkait interpretasi dari elektrokardiogram atau EKG tapi yang normalnya. Nah, jadi sebelum kita lebih lanjut membahas terkait interpretasi dari EKG-nya, kita perlu tahu terlebih dahulu nih teman-teman, apa itu EKG. Nah, jadi EKG itu merupakan suatu tes untuk mengukur dan merekam dari aktivitas listrik jantung menggunakan suatu mesin pendeteksi impuls listrik yang disebut dengan elektrokardiograf. Nah, jadi ini merupakan gambaran dari mesinnya atau mesin EKG yang digunakan untuk merekam dari aktivitas listrik jantung itu. Nah, nanti dari mesin ini kita akan menggunakan beberapa lead nih teman-teman, lead yang bakal dipasangkan di tubuh kita. Nah, jadi ada lead ekstremitas dan ada juga lead prekordial nih. Nah, nanti mungkin untuk materi itu lebih lanjut bakal dipelajarin di keterampilan klinis ya. Nah, jadi yang mau aku sampaikan di sini, nanti masing-masing lead itu akan merekam dari aktivitas listrik jantung tergantung dari daerah mana dia dipasangkan. Nah, jadi pada EKG itu sebelum kita mulai untuk belajar tentang interpretasi, kita harus tahu terlebih dahulu apa saja gambaran yang muncul di EKG itu atau garis-garis yang di EKG itu tuh apa sih gitu. Nah, jadi pada EKG itu ada beberapa gelombang. Jadi ada yang disebut dengan gelombang P, ada yang disebut dengan gelombang QRS, ada disebut juga dengan gelombang T, dan ada juga disebut dengan gelombang U. Jadi namun berbeda dengan P, QRS, T yang bisa di masa lalu muncul, gelombang U ini tidak harus muncul dan walaupun ketika dia tidak muncul itu tetap merupakan suatu kondisi yang normal. Nah, jadi gelombang P ini merefleksikan apa? Gelombang P itu merefleksikan depolarisasi dari atrium, QRS itu merepresentasikan depolarisasi dari ventrikal, dan juga gelombang T itu merepresentasikan repolarisasi dari ventrikal. Apa sih beda dari depolarisasi dan repolarisasi? Nah, jadi mungkin kita depolarisasi terlebih dahulu ya. Depolarisasi itu merupakan suatu proses perubahan dari polar menjadi nonpolar karena masuknya ion natrium ke dalam sel. Nah, ion natrium masuk nih ke dalam sel sehingga akan menyebabkan perubahan dari potensial aksi dari membran jantung yang menyebabkan terjadinya kontraksi dari atrium. Kontraksi dari atrium ini akan menyebabkan darah masuk ke ventrikal. Nah, kemudian QRS itu merupakan depolarisasi dari ventrikal, berarti intinya nanti dia akan menyebabkan terjadinya kontraksi dari ventrikal. Dan kalau gelombang T itu repolarisasi. Repolarisasi itu artinya proses perubahan menjadi ke kondisi sebelumnya atau ke kondisi normalnya tadi. Nah, mungkin ada pertanyaan bagi teman-teman semua, repolarisasi dari atrium di mana? Repolarisasi atrium itu sebenarnya ada, tapi repolarisasi atrium itu tertutup oleh tingginya kekuatan dari depolarisasi ventrikal. Ya, jadi ini sama seperti penjelasan yang sudah aku sampaikan sebelumnya, bahwa gelombang P itu merepresentasikan depolarisasi dari atrium, QRS itu merepresentasikan depolarisasi dari ventrikal, dan gelombang T itu merepresentasikan repolarisasi dari ventrikal. Nah, mungkin ada juga beberapa garis interval yang nanti bakal kita gunakan. Pertama, ada PR interval. PR interval itu merupakan dimulai dari awal gelombang P sampai awal gelombang QRS. Walaupun namanya PR ya, tapi dari awal gelombang P sampai awal gelombang QRS. Kemudian ada ST segmen, berarti dari akhir dari gelombang S ini sampai awal gelombang T itu disebut dengan ST segmen. Mungkin cukup itu dulu. Nah, jadi dalam kita melakukan interpretasi dari EKG, dari yang aku pelajari itu ada 11 langkah penting untuk kita bisa
menginterpretasikan dari EKG ini. Dan jadi ketika teman-teman nantinya membaca EKG, teman-teman perlu menilai dari 11 langkah ini untuk menentukan apakah normal atau tidak EKG-nya, atau apa sih kira-kira kelainan yang timbul pada EKG tersebut. Nah, jadi mungkin kita langsung masuk ke yang pertama. Yang pertama itu adalah kalibrasi. Nah, kalibrasi ini apa? Jadi ketika teman-teman memulai untuk merekam dari aktivitas risik jantung seseorang dengan menggunakan EKG, nah teman-teman perlu cek terlebih dahulu di alatnya. Nah, jadi di alat ini nanti teman-teman cek berapa kecepatannya dan juga kekuatannya atau voltasenya. Nah, jadi biasanya ini sudah langsung terset, tapi teman-teman perlu memastikan bahwa kecepatan dari rekamannya itu adalah 25 mm per second dan kekuatannya itu adalah 1 mV. Nah, dari mana muncul 25 dan 1 ini? 25 dan 1 ini ada ada artinya nih teman-teman, di mana 25 mm per second ini dia akan menghasilkan gambaran kalibrasi. Jadi gambaran yang muncul pertama di EKG itu merupakan gambaran ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman sudah pernah melihat EKG, ini merupakan gambaran yang pertama muncul. Ini merepresentasikan dari kalibrasinya, di mana dengan kecepatan 25 mm per second itu akan menghasilkan gambaran satu kotak sedang untuk lebarnya dan juga 2 kotak sedang untuk tingginya. Sebelumnya kita perlu mendefinisikan terlebih dahulu nih, apa itu kotak sedang, kotak kecil, dan kotak besar. Nah, jadi dari EKG ini, satu kotak kecil itu yang ini nih teman-teman, dan satu kotak sedang itu yang ini. Jadi satu kotak sedang itu itu terdiri atas 5 kotak kecil. Nah, jadi kalau teman-teman mau dan juga ada yang juga disebut dengan satu kotak besar gitu. Jadi di mana satu kotak besar sama dengan 5 kotak sedang. Nah, dan perlu diperhatikan juga bahwa satu kotak kecil itu sama dengan 0,04 second dan setara juga dengan 1 milimeter. Ya. Nah, sehingga tadi seperti yang sudah sampaikan sebelumnya, bahwa kecepatan 25 mm per second ini akan menghasilkan gambaran 1 kotak sedang untuk lebarnya dan 2 kotak sedang untuk tingginya gitu. Dan juga dengan kecepatannya itu kan kekuatannya kan 10 mm. Nah, jadi seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa satu kotak kecil ini kan setara dengan satu kotak kecil setara dengan 1 mm, dimana kalau setinggi ini atau 2 kotak sedang otomatis ada 10 kotak kecil, otomatis 10 dikali dengan 1 mm berarti setara dengan kecepatannya 10 mm, dimana di sini 10 mm itu setara dengan 1 mV. Oke teman-teman. Jadi perlu diperhatikan dulu kalibrasinya ini. Jika kalibrasinya tidak benar, maka kita tidak bisa membaca dari EKG tersebut. Oke. Kemudian dari ritme atau mungkin iramanya ya. Nah, jadi irama dari jantung itu irama yang sinus atau irama yang normal itu merupakan irama yang sinus. Di mana apa aja tanda-tanda dari irama sinus? Pertama, detak jantungnya itu harus normal, yaitu 60-100 kali per menit. Kemudian gelombang P itu selalu diikuti oleh gelombang QRS. Gelombang P dia bakal positif di lead 2, dan juga gelombang P dia akan negatif di lead AVR, dan PR interval itu normalnya itu adalah 3-5 kotak kecil, dan durasi QRS yang normal merupakan kurang dari 3 kotak kecil. Nah, ini teman-teman. Jadi teman-teman harus hafal 5 komponen ini ya, karena 5 ini bakal menentukan apakah irama dari EKG-nya itu sinus atau tidak ya teman-teman. Mungkin teman-teman masih bingung ini apa sih maksudnya, kita pelajari selengkapnya ya selanjutnya. Nah, yang pertama itu detak jantung. Jadi dari EKG ini kita bisa menentukan detak jantung seseorang nih teman-teman. Jadi untuk nanti sebenarnya ada tahap-tahap untuk tahap selanjutnya di tahap nomor 4 atau nomor 3 itu untuk menentukan denyut jantung atau detak jantung, tapi kita coba pelajari terlebih dahulu ya. Nah, jadi detak jantung itu kita bisa menghitungnya itu dengan beberapa rumus. Pertama, kalau kita menggunakan kotak kecil itu berarti rumus denyut jantungnya sama dengan denyut jantungnya aku lambangkan dengan DJ, berarti rumusnya adalah 1500 per
kotak kecil. Sedangkan kalau kita menggunakan kotak sedang, berarti itu rumusnya sama dengan 300 per kotak sedang. Oke ya. Nah, jadi kita contohkan satu nih teman-teman. Nah, sebenarnya kalau mau lebih teliti kita bisa menggunakan rumus yang kotak kecil ini, karena ibaratnya seperti ini nih teman-teman, karena ada satu buah kotak kecil yang nyempil, jadi agak susah kalau kita menggunakan kotak sedang gitu. Tapi sebenarnya kalau kita bagi kotak sedang itu hasilnya nggak bakal jauh beda. Jadi kalau kita pakai kotak kecil berarti ini ada 5, ini ada 5, ini ada 5, ini ada 5, di sini ada 1, di sini ada 1. Berarti sekitar 21 atau 22. Berarti 1500 per 22. Berarti sekitar 70-an lah detak jantungnya. Jadi mana kita tahu kan detak jantung itu normalnya 60 sampai 100 normalnya ya. 60 sampai 100, dimana kalau lebih dari 100 berarti dia takikardi. Sedangkan kalau kurang dari 60 berarti dia bradikardi. Berarti kita bisa bilang bahwa detak jantung dari pasien ini normal ya. Memenuhi nih teman-teman kriteria pertama, detak jantungnya normalnya 60 sampai 100. Kemudian gelombang P dia akan selalu diikuti oleh gelombang QRS. Nih lihat nih. Gelombang P ada gelombang QRS-nya, gelombang P QRS, gelombang P QRS. P QRS. Jadi bisa dibilang pada keseluruhannya itu gelombang P itu akan mengikuti gelombang QRS. Oke, kemudian gelombang P itu dia akan selalu positif di lead 2. Mungkin ada teman-teman yang bingung positifnya maksudnya apa? Positif itu dia maksudnya defleksi ke atas gitu. Sedangkan kalau negatif itu kan positif ya. Sedangkan kalau negatif dia defleksi ke bawah. Nah, jadi kalau misalkan lengkungannya itu ke arah atas berarti gelombang P-nya itu positif gitu. Gelombangnya positif gitu. Nah, jadi kita bisa lihat nih, kan di lead 2 positif ya. Ini gelombang P-nya positif dan positif. Nah, jadi ini FL ya. Nah, jadi sini positif. Nah, jadi bisa dibilang di lead 2 ini gelombang P-nya selalu positif. Kemudian kalau di AVR, kita lihat nih, gelombang P-nya negatif kan? Maksudnya defleksinya ke bawah. Nah, defleksinya ke bawah. Berarti gelombang P positif di lead 2 dan negatif di AVR bisa kita checklist. Kemudian gamma P diikuti QRS juga sudah. Kemudian PR intervalnya itu normal 3 sampai 5 kotak kecil. Jadi coba kita hitung. Tadi PR itu adalah dari awal gelombang P sampai awal gelombang QRS itu berapa? 1 2 3 4 5. 5 ya. Berarti normal. Kemudian dari awal gelombang P sampai awal QRS juga sekitaran 5. Jadi normal ya. Kemudian durasi QRS juga normal atau kurang, yaitu adalah kurang dari 3 kotak kecil. Ini juga sekitaran 2. Jadi bisa dibilang normal. Selanjutnya kita lanjut ke yang berikutnya adalah denyut jantung. Jadi tadi setelah kita menilai dari iramanya apakah irama sinus atau tidak, kita nilai denyut jantungnya. Di mana denyut jantung ini juga sudah termasuk dari poin pertama dari poin dari irama sinus tadi kan ya. Nah, jadi ulang sedikit ya teman-teman. Tadi kan kalau dia RR-nya regular atau jadi kan denyut jantung tadi ada rumusnya 300 per kotak sedang atau 1500 per kotak kecil. Nah, sebenarnya kalau kita lihat lebih luas lagi, itu kita bisa membedakannya apakah RR-nya itu sifatnya regular atau dari R ke R-nya sifatnya irregular. Nah, jadi R ke R-nya maksudnya gimana sih? Jadi kan puncak ini kan gelombang QRS ya. Gelombang QRS berarti R itu yang di puncaknya. Nah, jadi kalau kita lihat bahwa R ke R-nya ini regular, maka baru kita bisa pakai rumus tadi 300 per kotak sedang atau 1500 per kotak kecil ya. Nah, ini kita bisa lihat kalau keseluruhannya itu regular gitu. Nah, kemudian kalau irregular itu gimana nih? Teman-teman bisa lihat nih bahwa ini 2, ini 3. Berarti irregular kan? Nah, ini bahkan 2,5 gitu teman-teman. Jadi kita nggak bisa pakai rumus yang di atas. Kita pakai rumusnya adalah berapa jumlah R dalam 1 menit dalam 6 detik. Nanti kita kalikan dengan 10 ya. Nah, maksud ini gimana cara ngitungnya? Nah, cara ngitungnya itu adalah gini. Jadi teman-teman tadi kan ingat di sebelumnya aku sudah sampaikan bahwa satu kotak kecil itu setara dengan 0,04 second. Otomatis kalau satu kotak sedang sama 5 kali 0,04 berarti sama dengan
0,2 second ya. Kemudian satu kotak besar otomatis sama dengan 5 dikali 0,2 second. Otomatis sama dengan 1 second atau 1 detik. Otomatis untuk menghitung 1 detik itu adalah 5 kotak sedang. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini 1 detik. 1, 2, 3, 4, 5. 1 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 1 detik. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5. 1 detik. 1, 2, 3, 4, 5. 1 detik. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5. Tapi ini cuma 5 detik nih teman-teman. Harusnya kita pakai gambar yang lebih panjang sedikit lagi. Nanti kita kan kalau EKG nggak mungkin sepanjang ini ya teman-teman, pasti lebih panjang dari gambarnya. Teman-teman bisa hitung dalam 6 detik berapa jumlah R ini. Nah nanti jumlah R itu teman-teman kalikan dengan 10. Oke, selanjutnya kita nilai selanjutnya itu adalah aksis. Aksis itu tuh merupakan aksis itu dia akan menunjukkan kemiringan dari jantung. Nah, jadi dia akan menunjukkan kemiringan dari jantung nih teman-teman. Jadi apakah jantungnya itu sifatnya NAD atau normal axis deviation, atau apakah dia LAD left axis deviation, atau apakah dia RAD right axis deviation, atau mungkin dia extreme axis deviation. Nah, ini teman-teman bisa nilai dari aksesnya ini. Aku ada rumus cepatnya. Cara cepatnya untuk menentukan akses ini adalah dengan melihat ini. Apakah gelombang P di lead 1 dan di AVF itu positif atau enggak. Jika dia positif berarti dia normal axis deviation. Tapi kalau dia negatif positif berarti dia right axis deviation. Tapi kalau dia positif negatif berarti dia left axis deviation. Kalau dia negatif berarti dia EAD atau extreme axis deviation. Oke, jadi kalau misalkan kita lihat nih teman-teman, contohnya ya, dia kita lihat di lead satunya dia positif, di AVF-nya dia positif juga. Nah, berarti kita bisa bilang bahwa pada gambaran tadi dia termasuk NAD atau normal axis deviation ya. Ini termasuk normal axis deviation. Oke. Nah, kemudian selanjutnya kita lanjut ke yang kelima, yaitu adalah bagaimana morfologi dari gelombang P-nya. Nah, jadi gelombang P yang normal itu bagaimana? Dia gelombang P normal itu selalu akan positif di lead 2 dan selalu akan negatif di AVR. Jadi dan juga lebar dan panjangnya itu sama dengan kurang dari 3 kotak kecil. Ingat ya, ini gelombang P bukan PR interval ya. Jadi kurang dari 3 kotak kecil yang setara dengan kurang dari 120 milisecond, karena kan satunya itu sama dengan 0,04 ya, otomatis sekitar 40 milisecond. Berarti kalau kurang dari 3 kurang 120 ya. Dan kurang dari 2,5 mm karena satu kotak kecil sama dengan 1 mm, kurang dari 2,5. Dimana dari ini kita bisa menentukan apakah pasien itu mengalami RAE atau LAE gitu. Kita bisa menilai apakah dia mengalami right atrial enlargement atau left atrial enlargement atau normal gitu. Dimana dia ada disebut dengan P pulmonal dan ada P mitral. Jadi kalau gelombang P-nya itu tingginya lebih dari 3 atau lebih dari 3, nah berarti itu disebut dengan gelombang P pulmonal, berarti menandakan adanya right atrial enlargement. Tapi kalau P-nya lebih lebar dari 3 atau lebih atau sama dengan 3 kotak kecil, berarti pasien itu mengalami left atrial enlargement. Ya, itu menandakan itu. Kemudian PR interval dan durasi QRS ini sebenarnya sudah kita bahas tadi ya. Dimana kalau PR interval yang normal itu adalah 3-5 kotak kecil dan durasi QRS yang normal adalah kurang dari 3 kotak kecil. Nah, pertama kita buktikan nih teman-teman. Jadi dari PR interval itu 3-5 kita lihat. Dari awal gelombang P sampai awal gelombang QRS itu sekitar 1, 2, 3. Ini juga 3. Kita buktikan nih 3 juga, sekitaran segitulah. Nah, jadi itu bisa disebutkan normal ya. Kemudian durasi QRS-nya kurang dari 3. Kita lihat ini durasi QRS-nya 2, ini sekitaran 2. Nah, sini juga nih. Jadi bisa dibilang juga normal.
Oke, kita lanjut ke nomor 8 ya teman-teman, adalah morfologi dari QRS. Jadi teman-teman perlu pahami terlebih dahulu bahwa gambaran dari EKG itu kan dia ada gelombang P, ada QRS, dan gelombang T. Nah, jadi secara normalnya ya gelombang QRS itu QRS itu secara normalnya gelombang, kan ada gelombang P, kemudian ada Q, RS, dan gelombang T. Nah, normalnya gelombang Q itu dia akan lebih kecil atau lebih pendek dari gelombang R. Nah, Q itu lebih pendek dari gelombang R. Nah, tapi kalau misalkan pada Q patologis, jadi sebenarnya dari morfologi dari QRS itu banyak nih teman-teman. Tapi yang perlu teman-teman pahami yang teman-teman perlu perhatikan, mungkin aku bakal nyebutkan satu bentuk morfologi yang cukup penting ya, itu adalah Q patologis, dimana kalau pada Q patologis itu panjang dari Q itu lebih panjang dari R, dimana Q itu lebih dari 1/3 R. Nah, jadi teman-teman perlu perhatikan pada gambaran EKG-nya jika terdapat Q patologis, contohnya seperti ini nih teman-teman, Q-nya tuh kan sangat panjang dan bahkan R-nya tuh sampai nggak ada. Nah, berarti ini sudah termasuk dari Q patologis ya, Q-nya lebih dari 1/3 R. Dan juga ciri-ciri yang kedua adalah Q dengan lebar lebih dari satu kotak kecil ya. Nah, jadi dari ciri-ciri ini berarti sudah termasuk dari Q patologis. Nah, di mana Q patologis itu melambangkan bahwa pasien ini punya riwayat dari serangan jantung. Jadi bukan dia sekarang sedang mengalami serangan jantung, tapi dia punya riwayat ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke ST segmen. Seperti yang sudah aku sampaikan sebelumnya bahwa ST segmen itu dimulai dari akhir gelombang QRS, berarti setelah S-nya turun ya, sampai ke awal gelombang T gitu. Nah, di mana pada akhir gelombang QRS itu ada bisa kita tandain itu bisa kita sebut dengan J point ya. J point, di mana J point ini yang bakal kita lihat apakah J point-nya itu mengalami elevasi dari baseline, apakah dia mengalami elevasi dari baseline atau dia mengalami depresi dari baseline. Ketika dia mengalami elevasi itu kita sebut dengan ST elevasi, tapi ketika dia mengalami depresi berarti kita sebut dengan ST depresi. Nah, dimana kalau misalkan kita menemukan pada satu lead dia ada mengalami ST elevasi, kita perlu cek pada beberapa lead. Jadi ada yang disebut dengan kita lihat pada teman-temannya istilahnya ya. Jadi kalau misalkan nih kita temukan pada lead 2 atau pada 3 atau FF, kita perlu lihat juga nih, misalkan kita temu di lead 2, kita lihat di lead 3 dan lead AVF apakah dia ada ST elevasi juga gitu. Karena ST elevasi, karena kalau dia cuman hanya pada satu lead itu bisa cuman sebagai kita nggak bisa mendefinisikan dia bahwa itu termasuk dalam ST elevasi, karena itu bisa aja merupakan salah satu variasi normal gitu teman-teman. Jadi kita perlu melihat di lead-lead lain. Jadi kalau misalkan nih dia di 23 AVF dia sama-sama ST elevasi, berarti dia ada sumbatan di bagian inferior, berarti dia ST elevasinya di bagian inferior. Nah, atau kalau misalkan di 1 AVL berarti dia ST elevasinya di lateral tinggi, berarti kan berarti menandakan bahwa pasien ini dia mengalami STEMI. STEMI itu apa? Adalah ST elevasi myocard infarct, berarti ada infark atau sumbatan pada pembuluh jantungnya di bagian inferior kalau dia memenuhi yang 2-3 AVF. Tapi kalau misalkan dia di 1 dan AVL berarti di lateral tinggi jantungnya dia mengalami infarknya. Bisa dia teman-teman juga perlu pahami bahwa dia itu bisa mengalami penyumbatan tidak hanya pada satu tempat aja, tapi bisa pada beberapa tempat ya. Oke, udah ST elevasi. Kita lanjut ke nomor 10, itu adalah QT interval. Nah, sebenarnya QT interval ini merupakan cukup spesialistik ya, mungkin nice to know aja bagi teman-teman semua. Jadi ada satu rumus dalam QTC ini yang disebut dengan QT corrected atau QTC, di mana rumus dari QT corrected itu adalah berapa kotak kecil dari awal gelombang Q sampai awal gelombang T sama kemudian kita akarkan dengan jarak dari R ke R. Jadi kita hitung berapa kotak kecil dari awal gelombang Q sampai awal gelombang T, nanti kita akarkan jarak dari R ke R. Nah, setelah kita hitung nanti kita nilai apakah dia mengalami prolong atau tidak nih teman-teman. Bisa lihat kalau dia normalnya adalah kurang dari 430, tapi kalau misalkan dia prolong berarti dia lebih dari 450. Dimana kalau misalkan pada pasien yang mengalami prolong QT itu ada risiko untuk kematian mendadak gitu teman-teman.
terakhir itu adalah T-wave morphology atau bagaimana bentuk dari gelombang T, di mana gelombang T itu normalnya itu dia akan ke atas ya, atau akan positif, dia mengalami gambaran ke atas. Tapi kalau ke bawah itu hanya pada AVR. Tapi kalau kita temukan gelombang T-nya itu ke bawah selain pada AVR, itu kita perlu curiga adanya T inverted. Kita lihatlah teman-temannya, apakah dia seperti yang tadi ya, dia sama seperti ST elevasi itu, apakah dia pada 2-3 AVF ada T inverted, berarti juga menandakan bahwa adanya infark pada pasien ini, gitu ya teman-teman. Mungkin sekian yang bisa aku sampaikan teman-teman. Kalau teman-teman setelah dengar materi ini, semoga bisa membantu sedikit ya dalam memahami EKG, dan jangan lupa untuk coba baca-baca buku atau yang lainnya juga terkait EKG, mana tahu aku ada salah penyampaian. Oke, sekian dari aku, terima kasih teman-teman semua, dadah.